تعليم وتعلم اللهم رب شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Imam yang saya hormati, Ketua Badan Ta'mir, ibu-ibu, ketua pengurus majelis yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Hari ini kita melanjutkan materi kita masih seputar penyelenggaraan jenazah atau yang biasa kita sebut dengan fardu kifayah. Materi kita kemarin pada beberapa minggu yang lalu di sekitar apa? Masih ada yang ingat terakhir? Materi terakhir? Ya? Selesai fardu kifayah. Selesai fardu kifayah? Belum? Sampai di mana? Memandikan jenazah. Mensalati belum? Sudah. Menguburkan belum? Menguburkan baru seputar pengantar ya? Baik. Kalau begitu kita mulai dari penguburan. Bismillahirrahmanirrahim. Na'yul mayyit wal i'lam bi mautih. Jadi ketika ada kematian maka disunnahkan untuk diumumkan. Na'yul mayyit artinya mengumumkan bahwa si fulan sudah wafat. Kemudian yang dilarang yakrah na'yul maut bina'yil jahiliyah, yaitu mengumumkan kematian seseorang dengan cara jahiliyah. Mengumumkan cara jahiliyah begini: telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan, beliau adalah seorang pembesar negeri, beliau adalah seorang yang dermawan, beliau adalah seorang pejabat, beliau. Itu namanya na'yul jahiliyah. Itu terlarang. Makruh hukumnya mengumumkan cara seperti itu. Kenapa? Karena di situ ada sifat kesombongan. Ada sifat fakhar, kibir namanya. Jadi bagaimana caranya? Islam mengajarkan na'il mayit, yaitu dengan telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Itu cara yang islami. Nah, setelah kita sudah mengumumkan kematian seseorang, maka yang diharapkan adalah pertama, si mayit dapat didoakan oleh orang-orang yang hidup. Ya. Yang kedua, orang-orang hidup akan berkumpul di tempat atau di rumah duka. Itu ada dua hikmah. Hikmah pertama, mereka yang hidup bersilaturahim. Hikmah yang kedua, si mayit mendapatkan doa. Jadi paham ini? Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah kematian? Tadi sudah dijelaskan dari awal. Sekarang kita sampai pada materi tentang tangisan.
Sudah tangisan? Belum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yu'adzab bidam'il 'ain wala bihusnil qalbi, walakin yu'adzab bihada," wa asyara ila lisani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa si mayit, atau si mayit tidak akan tersiksa bidam'il 'ain, karena air mata, wala bihuznil qalbi, dan dia juga tidak akan disiksa atau tersiksa karena kesedihan hati. Walakin yu'adzab, tetapi si mayit akan tersiksa dengan apa? Wa asyara ila lisani, Nabi menunjukkan dengan lidahnya. Jadi ternyata si mayit tersiksa atau disiksa dengan keadaan keluarga yang dengan lidahnya dia berbicara. Ya Allah kasihan, siapa kasihan mengurus pak kita. Ya Allah kasihan, ngana kita tulang punggung. Ya Allah kasihan, kau bagaimana ini, bagaimana ini. Itu yang dilarang. Mengeluh yang di dalam keluhan itu terdapat ketidakyakinan dia kepada kuasa Allah. Jadi seakan-akan dengan wafatnya si fulan atau meninggalnya si fulana, dia sudah tidak punya harapan. Terus kalau begitu Allah di mana? Begitu. Itu yang dilarang, sehingga si mayit tersiksa karenanya. Nah, berikut ada lagi tidak dengan lidah, tapi merobek-robek baju. Merobek-robek baju, cakar-cakar rambut, buka pasang itu kap, jilbab, banting. Udah dia, kalau tidak ada orang, dia buka DP jilbab, pun dia roral DP rambut. Kalau ada orang, dia pakai ulang DP jilbab. Ini mayit tersiksa. Ada lagi, nah ini, ada lagi mencakar-cakar baju, pakai apa? Badan, memukul-mukul dada. Ada kan begitu? Memukul-mukul dada. Ya. Pukul-pukul dada. Itu namanya an-niyah. Ya, an-niyah yaitu teriakan-teriakan yang mengakibatkan si mayit tersiksa. Nah, itu terlarang dalam Islam. Yajuzul buka 'alal mayyit qabla al-maut, dibolehkan menangis terhadap kematian seseorang, itu sangat dianjurkan pada waktu sebelum mati. Jadi sebelum jenazah belum wafat, ya, masih sakarat, boleh menangis. Lebih utama itu. Tapi tangisan ini hanya sekedar air mata yang mengalir, hati yang sedih, tapi dia ganti dengan tawakal kepada Allah sambil berkata, Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Kepunyaan Allah apa yang dia berikan, demikian pula milik Allah apa yang dia ambil. Nah, ini ucapan. Jadi kalau ada musibah menimpa kepada seseorang, sunnah bagi dia mengucapkan Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Itu ucapan. Apa artinya? Sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, milik Allah pula apa yang dia berikan. Ya Allah, gantikan musibah yang menimpa kepada aku ini dengan nilai pahala, dan gantikan pula apa yang engkau ambil dariku dengan sesuatu yang lebih baik. Ummu Salamah, seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Salamah, punya istri Ummu Salamah. Dipanggil Abu Salamah dan Ummu Salamah karena anaknya bernama Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah sedih dan dia datang kepada Nabi mengadukan kesedihan ini. Apa kata Nabi? Quli, katakanlah wahai Ummu Salamah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha.
Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Katakanlah wahai Ummu Salamah, sesungguhnya milik Allah apa yang dia berikan, milik Allah pula apa yang dia ambil. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang menimpa diriku, dan gantikan apa yang kau ambil dengan yang lebih baik daripada aku. Maka Allah kabulkan doanya Ummu Salamah, yaitu apa? Abu Salamah seorang sahabat yang tidak pernah salat kecuali bersama Nabi. Abu Salamah seorang sahabat yang selalu berjihad bersama Nabi, kapan dan dimanapun. Abu Salamah seorang sahabat yang paling rajin beribadah dan bersedekah. Dan Abu Salamah seorang kepala rumah tangga yang paling arif dan bijaksana. Sehingga kata Ummu Salamah, siapa lagi yang lebih baik daripada suamiku? Maka Nabi bilang, ucapkan doa itu. Gantikan aku dengan yang lebih baik dari apa yang kau ambil. Allah kabulkan. Maka turun ayat memerintahkan agar Nabi menikahi Ummu Salamah. Jadi yang lebih baik daripada suaminya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setelah musibah, saya mau kasih makan 4 orang. Ada begitu? Banyak. Nah, ini yang dilarang dalam Islam. Kemudian semarah apapun dan setidak suka apapun kepada si mayit, jangan sekali-kali Anda mencaci maki mayit. Ada begitu? Ada? Suka mencaci maki mayit? Mari dengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbul amwat fa innahum qad afdu ila ma qaddimu. Rawahul Bukhari. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kata Nabi, janganlah kalian mencaci maki dan mencela orang yang telah mati, baik yang baru mati maupun yang sudah lama. Kenapa? Fa innahum qad afdhu, karena sesungguhnya mereka telah menerima balasan. Dari apa? Ila maqaddimu, dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau dia sudah dapat balasan, untuk apa lagi Anda mencaci maki? Hanya karena Anda tidak sempat melampiaskan emosi di waktu dia hidup. Apakah karena Anda tidak sempat membalas sakit hati dikala dia hidup? Tidak usah. Balasan Anda mungkin bagi Anda adalah sesuatu yang setimpal, tapi bagi orang yang bersangkutan, kadang-kadang dia berkata, cuma ini, cuma begini. Kenapa? Tidak ada yang tahu persis balasan apa yang setimpal untuk dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah yang membalas, maka itu pasti akan terasa berat oleh yang dihukum dan dibalas oleh Allah. Jadi segala sesuatu itu harus bersabar. Dengan kesabaran, ketika urusan diambil alih oleh Allah, ketika Allah membalas, ibu ingat, ada satu sifat Allah jangan diundang. Namanya Al-Muntaqim, sifat maha pendendamnya Allah. Al-Muntaqim itu artinya Tuhan yang maha mendendam. Kalau dilihat terjemahan Tuhan yang maha membalas, tapi arti sebenarnya Al-Muntaqim itu artinya yang maha dendam. Kita dilarang berdendam oleh Allah. Kita dilarang untuk mendendam oleh Allah. Tapi ingat, kita hanya disuruh sabar oleh Allah. Kalau kita bersabar, Allah bilang, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kalau Allah sudah bersama orang yang sabar, berarti siapa yang sakiti dia, dia tidak sanggup membalas, tapi aku Tuhan yang maha kuasa, maha sanggup untuk membalas. Maka biarkan Allah yang mengambil alih urusan kita. Itu kalau kita sabar. Tapi kalau kita tidak sabar, maka Allah bilang, uruslah urusanmu sendiri. Aku berlepas diri daripada kalian. Nyata? Siapa yang bisa mengalahkan orang sabar? Ada orang boleh kalahkan orang sabar? Ya? Tidak bisa. Tapi bisa tidak
orang mengalahkan orang sombong? Bisa. Orang sombong bisa dikalahkan. Orang taiminya, makam puji, bisa dikalahkan oleh yang lebih makam puji dan lebih taiminya. Kan begitu. Tapi kalau sabar, siapa yang bisa melawan orang sabar? Tidak ada. Yang bisa melawan orang sabar hanya satu, yang lebih sabar. Yang lebih sabar. Kemudian itu hal yang kedua. Jangan mencaci maki orang yang sudah wafat, yang baru, yang sudah lama. Setelah namanya disebut di satu majelis, sudah alhamdulillah dia mati. Dia kok ada hidup kacau di majelis. Pokoknya sebetul kok dia mati. Ada lagi yang lebih kasar, sebetul dia mampus. Itu bagian dari tasubbuh namanya, mencaci maki. Ya. Nah, oleh sebab itu dilarang kita mencaci maki mayit. Saya pengantar dulu, nanti setelah salat maghrib baru kita masuk pemakaman. Ini baru. Yang berikut dilarang, ya, dilarang kita mendatangi keluarga yang ditimpa musibah kematian, berkumpul-kumpul untuk makan-makan di rumah itu. Dilarang. Orang ada backing itu? Orang berata backing. Yang dilarang itu berkumpul dan makan-makan di rumahnya orang yang berduka. Itu dilarang. Tapi yang disuruh oleh Nabi, isna'u ta'aman li ahli Ja'far fa innahum qad ja'a syugluhum. Buat makanan, antar kepada keluarganya si Ja'far, kata Nabi, karena keluarganya sedang sibuk dengan kesedihan. Jadi bukan orang yang pimakan di situ, orang yang bawa makanan, orang yang bawa sesuatu. Kalau sudah seperti itu, mereka boleh makan, orang juga boleh makan. Tapi yang terjadi, Ustadz, bagaimana kalau seandainya orang bikin kerukunan duka? Pokoknya kalau ada duka, anggota cuma cukup modal menangis, yang lain terompe urusan. Nah, itu bagus. Itu bagus. Kan ada begitu, rukun duka. Jadi jangan salah paham ya. Yang dilarang tidak boleh makan-makan di rumah orang duka, kecuali kita buat makanan, kata Nabi, antar kepada yang berduka, kemudian kita hibur yang berduka. Itu yang benar. Bisa dipaham? Baik. Barangkali itu dulu sementara ibu-ibu, nanti kita lanjutkan siap-siap untuk maghrib. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.